لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah, para hadirin, para bapak-bapak, ketua Masjid Darussalam dan para RT dan RW-nya, para penasihat dan pengawasnya, para hujjah, para tokoh masyarakat, dan semoga dengan yang hadir pagi ini Allah tinggikan derajatnya. Allah selalu berikan sehat dan afiat sehingga kita bisa berkumpul di dalam majlis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa hamadana bi asrari wa bihi fid dharain amin. Kembali kita mengkaji tentang nasihat-nasihat. Semoga Allah lembutkan hati kita bisa menerima nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam kitab Nasihat Kitab ini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan dikomentari oleh Syekh Nawawi al-Battini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul arba'un. Nasihat yang ke-40 dari bab yang membahas 3 perkara. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan datang ini nasihat daripada Ibnu Abbas. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka berdua. Hina su'ila, ketika ditanya, Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, apa pertanyaannya? Ma khairul ayyam, ma khairul ayyam, hari apa yang terbaik? Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, hari apa saja yang terbaik? Wa ma khairul syuhur, dan bulan apa yang terbaik? Wa ma khairul a'mal, dan amal apa yang terbaik? Jadi Ibnu Abbas ditanya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah harinya, yang kedua adalah bulannya, yang ketiga adalah amal-amalnya. Kita kan pasti ingin tahu Pak, hari-hari terbaik sehingga kita berdoa dilipat gandakan, diterima. Karena ada hari-hari yang memang Allah sulit untuk menolak doa-doa kita, menolak amal-amal kita. Ditanya Ibnu Abbas, faqala, Ibnu Abbas menjawab. Ibnu Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas. Jadi Abdullah putra daripada Abbas. Dijawab oleh beliau, khairul ayyam, hari-hari yang paling baik adalah yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu baik? Kata Syekh Nawawi al-Battini, li'annahu sayyidul ayyam, karena hari Jumat itu merupakan tuannya hari. Aqahullahu ta'ala li hadhihi al-ummatil Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghadiahkan, telah memberikan hari ini bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya juga punya hari terbaik. Ada hari Sabtu, ada hari Minggu, kita
1 jam 12 siang waktu istiwa, tidak boleh kita sholat sunnah yang tidak memiliki sabab, potensi haram, dosa ketika melaksanakan pas istiwa sholat sunnah, tapi di hari Jumat tidak haram, tidak makruh tahrim. Hari Jumat istimewa. Biasanya kita kalau hari-hari yang lain sholat di musola masing-masing kalau di kampung, karena di kampung itu biasanya masjidnya jauh-jauh Pak, yang ada musola-musola. Tapi ketika hari Jumat kita berkumpul, diingatkan oleh khatib untuk selalu bertakwa kepada Allah seminggu sekali ketika hari Jumat. Ini momen penting, hari penting ketika kita sudah berada di hari Jumat. Jadi hari yang terbaik menurut Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, adalah hari Jumat. Wa khairus syuhuri syahrul Ramadan, dan bulan terbaik sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. 3 bulan 4 bulan yang lalu telah kita melewati Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kita lagi adalah bulan Muharram. Bulan sudah melewati tanpa terasa, dan semoga kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah masuk lagi ke bulan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Artinya kalau kita sudah masuk ke bulan Ramadan berikutnya, umur kita berkah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masih banyak bertaubat, membenahi diri, mengenal Allah lebih jauh lagi. Harapan rahmat Allah masih banyak kita. Makanya jangan sampai detik-detik hidup kita ini kita jadikan kepada sesuatu yang sia-sia. Doa kita selalu kita panjatkan agar Allah berikan kesempatan kepada kita bisa sampai lagi ke bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu unzila fihi al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada, di dalam Ramadan ada Al-Quran juga. Siapapun yang bersama Al-Quran mulia. Ramadan ada Al-Quran mulia. Wa fihi Lailatul Qadri, dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh. Malam Lailatul Qadar mulia. Kenapa? Malam itu turunnya Al-Quran. Siapa yang bawa Al-Quran? Malaikat Jibril. Malaikat yang bawa Al-Quran mulia. Turun di mana Al-Quran? Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah mulia. Siapa yang muslim yang tidak bercita-cita ke sana? Nunggu 10 tahun, nunggu 20 tahun. Ada haji kuota. Kemarin mereka sudah mengeluarkan biaya banyak, ternyata tidak keluar visanya. Artinya kita lihat antusias muslim mulai kecil, kadang mereka sudah disetorkan oleh orang tuanya agar bisa naik haji, agar bisa naik umrah. Artinya semua bercita-cita ke Makkah, Madinah. Makkah dan Madinah mulia. Kenapa? Al-Quran turun di sana. Yang bawa mulia, malam turunnya mulia. Kita jangan jauh dari yang mulia-mulia daripada Al-Quran. Tidak bisa satu ayat, satu huruf, ya, tidak bisa satu surah, setidaknya
beberapa ayat. Kita baca, Pak. Enggak bisa baca, minimal baca Fatihah, minimal baca surah-surah yang kita bisa. Bisanya surah Yasin, baca surah Yasin. Bisanya surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Jangan jauh dari Al-Quran. Yang sudah lancar baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Saya sampaikan kepada semalam kepada jemaah yang mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Quran itu pertama kali turun kepada orang-orang yang tidak muslim, kepada yang bernama Umar tidak muslim, tapi mereka lebih paham daripada kita yang muslim. Jangan kita ini yang sudah muslim dari kecil malah tidak ada di dalam hati kita tergelitik, tersentuh, takjub kepada isi Al-Quran. Kenapa? Karena kekurangan kita mentadabburi Al-Quran. Dekati Al-Quran. Enggak bisa baca ayat-ayat yang kita bisa. Kita berusaha, walaupun sudah tua, enggak bisa baca Al-Quran, belajar, Pak. Karena belajar, enggak usah malu belajar. Yang malu kalau kita nanti berhadapan dengan Allah, ditanya tidak ada usaha untuk membenahi bacaan kita. Nggak usah malu baca Iqra, baca metode Ummi, baca metode yang lain, At-Tanjil dan sebagainya. Monggo belajar. Malu belajar di masjid? Privat, panggil Ustaz Osni, panggil Ustaz Watani dan Ustaz-Ustaz yang lain di sini. Monggo. Wa fi asyamul wajib, dan di dalam bulan puasa ini ada puasa yang wajib. Wa inna sawaban nafli fi kasawabil fardhi, dan di dalam bulan Ramadan ini amalan sunnah, amalan-amalan yang sunnah pahalanya seperti pahala ibadah fardu. Jadi kalau dengan sunnah pahalanya di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah fardu. Qala Abu Bakr al-Warraq, Abu Bakr al-Warraq mengatakan syahrul Rajab syahrul syar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam amal. Makanya sebelum Ramadan, Pak, bulan-bulan sebelumnya itu kita jangan biarkan sia-sia. Tanam amal-amal kita mulai jauh-jauh hari, mulai dari bulan Rajab. Wa syahru Sya'ban syahru syaqi zar'i, di bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyiram tanaman itu. Wa syahru Ramadan syahru hasadi dzalika zar'i, dan di dalam bulan Ramadan bulan panen tentang tanaman-tanaman yang kita siram, yang kita tanam, kita petik di situ di bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang musuh-musuh Ramadan tanpa dia membiasakan diri dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dia kaget, Pak. Jadi dari bulan Rajab itu dengan lingkaran bulan Rajab ini saya harus mulai start puasa, start sunnahnya, zikir, start zikirnya diperbanyak. Sya'ban, Ramadan tinggal panen, nggak akan berat. Itu adalah bulan, jadi kita sudah tahu hari yang mulia dan bulan yang mulia. Wa khairul a'mali as-salawatul khamsu li waqtiha, dan paling baiknya amal adalah salat 5 waktu li waqtiha, tepat pada waktunya. Jadi paling baiknya amal adalah salat 5 waktu, salat 5 fardu, kemudian kita melaksanakan 5 fardu itu pada waktunya. Ya, karena kalau enggak waktunya ya bodoh berarti, Pak. Kita yang belajar hukum ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiyar, ada namanya waktu jawaz makruh, jawaz bila makruh, ada jawaz boleh kita sholat tidak makruh, ada sholat makruh, ada sholat
tahrim, ada sholat darurah, udzur. Jadi ada waktu-waktu yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan lewat syariat melalui Rasulullah dan melalui ijtihad ulama. Artinya ada waktu-waktu yang memang fadilah. Dan kita harus tahu Pak, waktu itu bukan hanya di awal waktu, ada juga akhir waktu. Orang yang sholat di akhir waktu jangan sampai jenengan itu kemudian dinilai salah. Jangan sampai jenengan karena ada orang sholat jam 2:30 kemudian dia salah, dia sholat tidak. Kita tahu hukum. Kalau kita kata Kiai Maimun Zubair Salah, kalau semuanya sholat di awal waktu, saya akan sholat di akhir waktu, kata dia. Kalau semuanya sholat di akhir waktu, saya akan sholat sendirian di awal waktu. Kenapa? Biar orang-orang tahu bahwa waktu itu tidak hanya di depan dan di belakang saja. Jadi bahwa Allah itu menentukan waktu-waktu itu memang sudah ditetapkan, ada awal, ada ikhtiyar, ada jawaz, ada tahrim dan sebagainya. Tapi ada paling baiknya amal adalah sholat di awal, fadilahnya sholat di awal waktu. Tapi tidak salah bagi orang yang sholat mengakhir waktu, di tengah waktu dan sebagainya. Artinya sholatnya tetap sah. Tapi kalau bisa sholatnya di awal waktu, ini adalah ilmu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain yang akhir di waktu. Cuma saja fadilahnya tidak sama dengan fadilah yang sholat di awal waktu. Awal waktu dapat unta, ikhtiar, dapat kambing, turun lagi jawaz dapat ayam, terus turun lagi jawaz dengan makruhnya dapat telur. Mungkin seperti itu Pak. Intro gambaran-gambaran ilustrasinya. Fa innaha, maka sesungguhnya salat 5 waktu ini abwabul a'mali adalah pintu-pintu amal. Jadi salat itu Pak adalah pintu-pintu amal. Faidah futihat salawat futihat syar'ul a'mal. Ketika salat 5 waktu itu terbuka, maka amal-amal yang lain itu akan terbuka. Makanya jenengan kalau ingin beramal soleh yang lain baik, sholatnya diperbagus. Kita selalu sampaikan ketika azan itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi kita diajak untuk sholat. Setelah hayya 'alas shalah, apa kalimat berikutnya? Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan, mari menuju kegembiraan. Indikasi dalam azan itu, jangan pernah berharap bahagia, jangan pernah berharap menang kalau tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Kalimatnya hayya 'alas sholat, sholat dulu, baru hayya 'alal falah. Makanya amal-amal panjenengan, sedekahnya, zikirnya, tenaga-tenaga yang diberikan untuk masjid dan lingkungannya agar dianggap baik, maka sholat 5 waktunya diperbaiki. Mulai dari niatnya, mulai dari tata cara sholatnya, dibenahi semuanya sesuai dengan syariat. Benahi secara luar dengan syariat fikihnya, benahi hatinya melalui tasawufnya. Jadi jangan hanya belajar fikih. Kalau hanya belajar fikih kaku kita Pak. Semua halal, semua haram, semua salah, semua benar. Tapi kalau kita belajar tasawuf, kita benahi hati kita. Tapi kalau hanya kaku, kalau hanya belajar fikih. Tapi kalau hanya belajar tasawuf, halu orang itu. Kalau hanya belajar tasawuf
Kita menghayal Allah saja, mau sholat hanya doa saja nggak bisa, harus takbir, harus sujud, harus i'tidal, harus rukuk dan sebagainya, harus diakhiri dengan salam. Nggak bisa hanya menghayal, nggak bisa hanya zikir, harus juga benahi dengan wudu dan sebagainya. Makanya perlu pembenahan hati, perlu pembenahan hati ini melalui tasawufnya, pembenahan syariat anggota luarnya dengan fikihnya. Wa idza suddat, ketika sholat ini tertutup maka amal-amal yang tertutup. Makanya sholat itu Pak, sholat itu penting karena sholat itu bisa mencegah fahsya wal munkar, kebaikan kemungkaran bisa tercegah. Ada ceritanya di dalam kitab Pak. Ada hikayat. Jadi ada ulama biasa sholat berjamaah dengan istrinya cantik Pak. Sholat. Ternyata ada jemaahnya jarang sholat Pak. Dia ikut sholat pada saat itu. Niatnya bukan karena Allah, karena ingin melihat istri ustaznya, ustaz ini, karena cantik. Dikejar terus, bu nyainya itu dikejar. Sampai takut bu nyai ini setiap sholat datang. Akhirnya ditanya kenapa dia ngejar-ngejar, kamu ngejar-ngejar? Dia hanya senyum-senyum. Saya ingin melakukan sesuatu yang tidak baik denganmu bu nyai, mau nggak? Ngerayu dia. Dikasih tahu sama kiainya, boleh gak apa-apa asal dengan syarat kalau kamu ingin berbuat dosa dengan saya bilang sama dia, sama kiainya disuruh itu. Syaratnya adalah sholat berjamaah 40 hari. Ikut suami saya nanti sholat 40 hari, jangan sampai cuti satupun. Akhirnya betul, karena dia sudah senang sama punyainya, ingin menodai punyainya karena cantik dan sebagainya. Betul-betul dikerjain betul-betul dia dikerjain sholatnya. Setiap pagi yang lain, pokoknya kiainya belum datang, orang yang suka sama punyainya datang duluan. Punyainya kaget sama kiainya, kiai, ayah, abi, gimana kalau memang betul-betul nanti 40 hari dikerjakan? Saya percaya sama Allah. Inna sholat tanha 'anil fahsya. Punya sudah takut. Wah, kalau 40 hari betul-betul gimana? Akhirnya betul-betul dikerjakan Pak, fardu semuanya 5 waktu sholat betul-betul. Setelah 40 hari, udah sana datangin tanya kepada orang itu. Setelah itu, gimana kalau benar-benar nanti? Ada sana datang. Setelah didatengin, orang yang pengen senang sama punyanya didatengin. Sekarang kamu sudah sholat 40 hari ikut suami saya pasrah mau dimakan saja. Orang yang melakukan sholat 40 hari yang tadinya niat jahat itu Pak, jangankan sampai berbuat yang tidak semena-mena, dia malu. Ketika benar mundur dia Pak, Nyai nangis dia, mohon maaf. Dia jangankan saya harus melakukan dosa kepada Nyai dengan menatapnya saya tidak berani. Kenapa? Ternyata hatinya tergugah. Hatinya tergugah yang asalnya tidak karena Allah, karena dia istiqomah. Kemudian pada Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati. Itu cerita di dalam kitab. Kalau saya nggak berani Pak. Takut 40 hari bukannya tidak. Ini namanya memang betul-betul yakin dengan inna sholata tanha 'anil fahsya. Famat Ibn Abbas radhiyallahu fi dzalika al-yaum. Kemudian Ibn Abbas ini wafat, semoga Allah ridhai, di hari Jumat ini, wa huwa yaumul Jumat. Dan Ibn Abbas juga Abdullah Ibn Abbas ini juga wafat di hari Jumat. Famadu ala dzalika salasatu ayyam, kemudian 3 hari berlalu. Fabaghala Ali alaihi wa barawajh. Kemudian berita ini sampai kepada Sayyidina Ali tentang pertanyaan hari apa terbaik, bulan apa terbaik, dan juga amal apa
terbaik. Su'ila dzalika ay al-masail salas. Jadi 3 pertanyaan itu sampai kepada Sayyidina Ali. Fa'ajaba bikadza. Kemudian Sayyidina Ali kemudian Ibnu Abbas ini menjawab ai bidzalika jawabil madhkur, dengan jawaban yang telah kita bahas tadi. Faqala Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu ini menanggapi wa karrama majmu'a law su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha min al-masyriq ila al-maghrib. Kata Sayyidina Ali, kalau ulama fikih, ulama ahli hikmah, ulama yang lain mulai dari ujung barat sampai ujung timur ditanya masalah 3 ini, la'ajabu bima ajaba Ibnu Abbas, maka mereka akan sama saja menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas. Illa anni, kecuali aku tidak akan jawab seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau saya tidak akan menjawab seperti itu. Kalau ulama yang ahli hikmah, ulama yang ahli fikih akan menjawab seperti itu, ditanya mulai ujung timur sampai ujung barat akan sama jawabannya. Tapi aku tidak, enggak akan seperti itu. Ini aku fi jawab dzalika. Sayyidina Ali menjawab di dalam masalah tadi, inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sesungguhnya paling baiknya amal adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripadamu. Sawa'un kana qalilatan aw katsiratan. Kalau ditanya amal apa yang terbaik, ya amal yang diterima oleh Allah, sedikit atau banyak. Kalau nggak diterima, ya nggak akan baik. Kalau Ibnu Abbas jawabnya apa tadi? Salat 5 waktu di waktunya. Kalau Sayyidina Ali jawabnya, ya salat 5 waktu kalau nggak diterima, ya nggak baik. Maka amal yang terbaik, alhamdulillah, salat yang terbaik kata Sayyidina Ali adalah salat, adalah amal, adalah sedekah, ada apapun amal-amal yang baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu sedikit, banyak sedikit yang diterima itu adalah amal yang baik. Wa khairus syakur ma tatubu fi Allah taubatan nasuha. Sedangkan bulan yang terbaik adalah bulan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Kalau enggak usah nunggu sampai Ramadan, kata Sayyidina Ali. Bulan yang terbaik di mana kita bertaubat kepada Allah, melakukan dosa kemudian kita bertaubat kepada Allah, di situ adalah bulan terbaik. Muharram kah, Dzulqa'dah kah, Dzulhijjah kah? Kalau kita taubatan nasuha, maka pas bulan itu enggak usah nunggu Ramadan, termasuk bulan terbaik. Qala Ibnu Abbas berkata, taubatun nasuh an-nadbu bil qalbi. Taubat nasuha itu ialah rasa menyesal dengan hati. Artinya kalau jenengan mengatakan saya Allah bertaubat kepadamu ya Allah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah, tapi tidak ada rasa nyesel, itu bukan namanya taubatan nasuha. Munculkan menyesal kalau kita sudah melakukan dosa, maka itu disebut dengan taubatan nasuha. Wal istighfaru bil lisan, kemudian memintakan ampunan kepada Allah dengan lisan. Wal iqla'u bil badan, dan menghindari maksiat dengan badan. Kita minta ampunan kepada Allah dengan lisan, astaghfirullah, sebagaimana Nabi Allah Adam selalu berdoa sujudnya selama 300 tahun. Sujud kepada Allah, selalu sujud, dan berani menoleh ke atas menatap langit. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berani Pak, nyesal dia. Beliau nyesal karena telah melakukan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Apa? Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam apa? Memetik bawah holdi. Padahal Nabi Adam itu melakukan kesalahan
bukan murni kesalahan Nabi Adam, Mbak. Karena memang setan itu, iblis itu datang ke Nabi Adam membawa nama-nama Allah. Ya, bawa nama Allah. Ini kata Allah begini-begini, ya nggak mungkin Nabi Adam menolak, Pak. Akhirnya diambil. Allah murka, Allah marah. Diturunkanlah iblis dan Adam ke bawah dan semua keturunan-keturunannya. Kemudian beristighfar, menyesal Nabi Adam, beristighfar Nabi Adam dengan lisannya. Kemudian beliau itu menghindari dosa-dosa yang lain daripada badannya. Wal idmaru ala an la ya'udah. Kemudian berniat untuk tidak mengulanginya kembali ila mana Allah wa'anhu, terhadap sesuatu yang telah Allah larang. Jadi kita ingin tahu kita bertaubat betul-betul atau tidak. Pertama, menyesal tidak kita melakukan itu. Oh, saya menyesal Pak Ustaz, hati saya menangis Pak Ustaz. Berarti poin pertama sudah kena. Kita termasuk tanda taubatan nasuha. Yang kedua, apakah kita sudah istighfar kepada Allah, meminta ampunan dengan lisan kita? Oh, setiap hari ya Allah, setiap hari saya sudah baca istighfar minimal 100 kali setiap waktu. Jadi usahakan istighfar minimal 7 kali, minimal 100 kali. Karena Rasulullah itu minimal tidak pernah tidak baca. Rasulullah itu baca dalam riwayatnya tidak 100 kali. Tapi kalau jenengan bisa 1000 kali, ada ijazah 1000 kali. Kalau pengen rezekinya murah, 1000 kali baca istighfar. Ya minimal niat-niat dunia dikit nggak apa-apa. Makom kita seperti itu. Ada masalah istighfar 1000 kali setiap hari. Ditambah sholawat 1000 kali. Ya kalau bisa, ya niatkan Allah saja memang minta ampunan taubat. Kalau bisa, ya nggak bisa. Ada kesulitan di sini. Wakila dan dikatakan at-taubatun nasuhu an la yaqwa ala amalihi atharum min al-ma'siyati sirran wa jahran. Dan dikatakan taubat nasuha ialah bahwa tiada tertinggal atas amalnya suatu bekas maksiat secara sembunyi dan nyata. Ketika jenengan mengatakan taubat nasuha, tidak ada bekas sama sekali di dalam amal-amal yang lain, maksiat baik bermaksiat baik di dalam keadaan orang banyak ataupun dalam keadaan ramai ataupun keadaan orang sepi atau enggak, dia tidak akan melakukan maksiat. Wakila allati turisul fala ajilan wa ajilan. Dan dikatakan lagi orang yang bertaubat nasuha, taubat yang menimbulkan kebahagiaan di mana di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang sudah bertaubat janjinya adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang yang bermaksiat dia akan merasa terganggu hatinya, tidak nyaman hidupnya, akan merasa bersalah terus, takut ketahuan, takut ini, takut itu. Wa khairul ayyam, dan paling baiknya hari ketika kata beliau ini, ma takhruju fihi minad dunya ila Allah ta'ala bil mauti mu'minan billah. Kata Sayyidina Ali, kalau ditanya hari terbaik apa? Kalau tadi amal terbaik, apa amal terbaik kata Sayyidina Ali? Amal yang diterima. Kalau bulan terbaik, bulan yang mana taubat kita adalah taubat nasuh. Kita berpisah taubat itu berarti bulan terbaik. Catat itu bulannya Pak. Itu bulan terbaik, bulan tahun. Jangan hanya masalah pernikahan dan anak-anak yang bulan tahun. Taubatan nasuha bulan tahun. Minimal undang-undang Ustaz. Untuk apa? Sedekah nasi ayam, lele, ada ustaz-ustaz di sini udah tahu apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, bulan terbaik kita sudah pernah taubat. Dan hari terbaik adalah ketika kita keluar dari dunia ini menuju akhirat, menuju kembali kepada Allah dengan kematian, kita kembali kepada Allah dengan beriman kepada Allah. Hari terbaik adalah ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Betapa banyak Pak ustaz yang wafat dalam keadaan syu'ul khatimah.
Betapa banyak Pak orang yang alim tentang agama tapi wafatnya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi betapa banyak juga dia agamanya non-Islam, akhir hidupnya masuk Islam, ternyata di sisi Allah dia menjadi orang yang disayang oleh Allah. Waktu hidupnya, waktu mudanya dia bermaksiat, tapi sebelum dia wafat dia bertaubat kepada Allah, menyesal kepada Allah, dan akhirnya dia wafat dalam keadaan husnul. Makanya kata Sayyidina Ali, hari terbaik bagi beliau adalah hari ketika wafat. Hari itu wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa qala syair fil bahril basit, ada syair dalam bahril basit, ama tara kaifa yudlina al-jadidan wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lan. Ada lagu, ada syair, beliau mengatakan, apakah tidak melihat engkau bagaimana malam dan siang merusak kepada kita. Siang dan malam, siang itu menjadi rusak, kita merusak kepada kita, kita menguji. Malam dan siang itu menguji kepada kita. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lan. Sedangkan kita ini bermain-main, bersenang-senang di waktu sembunyi maupun terang. Kita ini siang dan malam kita sunyi dan banyaknya kita ini lebih banyak bersenang-senang, bermain-main, bermain-main. La tarkananna ila dunya wa zukhrufaha fa inna awtanaha laysat bi awtanin. Janganlah engkau cenderung kepada dunia dan kemegahan dunia. Kenapa? Fa inna awtanaha laysat bi awtanin, karena bahwasanya tanah-tanah air dunia itu bukan tempat yang kekal, bukan tempat yang sebenarnya. Kita Pak, hidup di dunia ini tidak lama Pak. Kemarin ada kiai teman kami yang di jalan itu, beliau sabar luar biasa, tawadhunya luar biasa, umur 5 tahun wafat. Artinya cukup segitu. Di sini bukan tempat sebenar-benarnya di dunia ini. Walaupun tempat bukan sebenar-benarnya, kita gunakan semestinya. Ibadahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini adalah tujuan kita hidupkan. Ibadah, penghambaan kepada Allah. Ini adalah tujuan awal. Yang lain bonus, dagang bonus, agar kita bisa sopan kepada Allah. Kita harus beli baju, kita harus beli karpet dan sebagainya. Ada jam, ada mimbar, biar indah ketika kita melihat dan betah. Tapi jangan sampai lihat jam terus. Lihat jam, cepat-cepat pulang ya. Indah sekarang. Masuk ke live saya, jamnya bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi walaupun kita sebentar di dunia, namun akhirat kita itu dinilai di dunia. Ibadah sebagai sangu kita, bekal kita, amal sebagai bekal sangu kita di akhirat dikerjakan di dunia. Jangan sia-siakan dunia itu. Wa'mal bima syi'ta min qablil mamati fala tawrurka kasratu ashabin wa ilwani wa ikhwani. Dan beramallah dengan amal yang engkau mau min qablil mamati, sebelum mati itu tiba. Fala tawruk, jangan engkau tertipu. Kasratu ashabin wa ikhwani, banyaknya teman, banyaknya sahabat, jangan engkau tertipu dengan itu. Jenengan punya jaringan banyak, belum tentu jaringan itu bawa jenengan bahagia di akhirat. Punya teman di sana, jangan tertipu. Tapi kalau kita punya teman majelis begini Pak, teman nongkrong ngopi sama ngopi, ngeteh sama-sama ngeteh. Hanya punya saya warnanya putih. Oh sama jenengan juga punya warna putih. Jenengan punya putih, hitam, merah. Wah jenengan masih kurang gimana masjid sini Pak? Teman sahabat kita bersama di sini, nanti insya Allah kita telah bersama di akhirat. Amin Allahumma. Jangan tertipu Pak. Banyaknya sahabat jangan tertipu.
Bisa jenengan ketika di hadapan jenengan senyum-senyum, di belakang tertawa-tertawa, muji-muji di depan jenengan, bisa saja di belakang jenengan dia itu mengkhianati jenengan. Ya manusia biasa, nggak usah sakit hati, itu biasa itu. Makanya kita diingatkan di dalam bahar, di dalam syiar itu, engkau jangan tertipu oleh banyak mereka. Orang yang sudah cinta Allah ini akan saja berteman karena Allah, duduk bermajlis karena Allah. Qaulu kaifa, kita selesaikan sayang Mbak, maksudnya kita selesaikan dikit. Qaulu kaifa yublinal jadidan. Di dalam itu ada kata-kata yublinal jadidan. Artinya malam dan siang itu merusak, menguji kepada kita. Maksudnya adalah yufninal lail wan nahar, merusak kepada kita malam dan siang. Wa hadhihi al-aqyatu syabatu min bahril wafir tunsabu il Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan ada bait-bait yang ketujuh ini di dalam Bahr Wafir ini dinisbatkan kepada Al-Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya. Atadlubu an takuna katsira mali wa yusma'a minka qawluka fil maqali. Adakah engkau, apakah engkau mencari agar supaya menjadi orang yang banyak harta? Wa yusma'a minka qawluka fil maqali, dan didengar dari engkau ucapan engkau dalam pembicaraan. Engkau itu apakah ingin mencari harta? Apakah engkau ingin didengar oleh orang lain? Wa min kulli nisya wa min kulli nisa'i tara widada. Dan juga dari tiap-tiap wanita ini melihat engkau dengan penuh kecintaan. Apakah engkau juga ingin dilihat oleh wanita-wanita? Tasurru bihi wa min kulli rijal, yang merasa gembira engkau dengan kecintaan itu, dan dari tiap-tiap laki-laki. Apakah engkau ingin orang-orang, apakah engkau ingin banyak harta, apakah engkau ingin orang-orang mendengarkanmu, apakah engkau ingin laki-laki dan perempuan ingin melihatmu, ingin membuat orang-orang memberikan kebahagiaan kepadamu. Wa yatikal bina, dan datang kepadamu kekayaan. Wa tara syahidan, dan melihat engkau yang bahagia, muhabban wa karaman, berwibawa, terhormat, wa kasirul mal, dan banyak harta. Wa tukfa kulli hadisatin wa makrin, dan dijaga engkau dari setiap bencana dan tipu daya. Minal a'da'i, dari musuh-musuh. Wa mimman kana wali, dan dari orang yang menjadi pemimpin. Faqul ya hayyu qayyum alfa, maka bacalah ya hayyu qayyum alfa 1000 kali. Kalau jenengan ingin didengar ucapannya, ingin panjenengan dimudahkan hartanya, ingin orang-orang senang bersama panjenengan, maka bacalah kata Al-Imam Ghazali dalam lagunya, dalam syairnya, baca ya hayyu ya qayyum sebanyak 1000 kali. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Mukammalatan, yang disempurnakan ala maril layali, atas lewat waktu malam, billaili aw nahar, di waktu malam atau siang, fi in fima, sebelum engkaunya pada keterangan. Asyadu ilaihi, yang telah saya tunjukkan kepadanya itu murahisin kulli dalil, memurahkan setiap kesulitan. Atau murahis kulli dalil, memurahkan setiap yang mahal. Falazim, maka tetaplah engkau ma dzakartu, mengamalkan apa yang telah aku sebutkan. Wala tatau, dan jangan engkau tinggalkan. Fa fi tabur rutubal awali, maka padanya engkau akan sampai ketingkatan yang atas. Jadi kalau kita biasa membaca ya hayyu ya qayyum, orang-orang yang tidak mendengarkan kita jadi didengarkan. Orang laki-laki dan perempuan akan senang kepada mendengar. Baca apa Pak? Ya hayyu ya qayyum, dimudahkan rezekinya, dihidupkan. Tapi dibaca kalau bisa malam, di tengah malam baca ya hayyu ya qayyum. Ya kalau panjenengan ingin baca ini, minimal baca Fatihah kepada Rasulullah, kemudian baca kepada yang memberi amalan ini, namanya Al-Imam Ghazali. Jadi ketika baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ini adalah nama-nama Allah, asmaul
asmaul husna. Jadi ini panjenengan tidak akan murtad, tidak akan syirik karena mintanya kepada Allah. Punya hajat-hajat, punya kesulitan, ini adalah daripada jangan ditinggalkan, kata Imam Ghazali. Falazim ma dzakartu wa la tada'u. Jangan engkau tinggalkan, tetapkan, baca itu. Karena kita ini jangan berbangga dengan kemampuan kita, Pak. Kemampuan kita terbatas. Karena Allah tidak tolong, habis kita. Mungkin kita sudah didata secara data itu kita sudah sesuai, Pak. SOP sesuai target. Tapi target ini bisa meleset. Kenapa? Ada peran Allah di belakang itu. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, Qayyum. Kesulitan kata Al-Ghazali. Kalau kau ingin dipandang punya anak buahmu itu enggak meremehkanmu, ya Hayyu, ya Qayyum. Cukup sekian, semoga berkah semua saya walafiat ya. Pasti capek ya karena enggak nyandar kayak saya. Tapi tenang. Insyaallah nanti di akhirat sama-sama nyandar. Senang dunia. Allahumma fiqhil aqwali tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.